الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا المضلين. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani wa zakumullah. Jujur saja ikhwan dan akhwat, sebenarnya pada malam hari ini ana mau lanjutkan materi kajian kita bersama sebelumnya, yaitu tentang birrul walidain dalam pembahasan uququl walidain, durhaka kepada ibu dan bapak. Tapi mohon maaf ikhwan, setelah anak istihara rasa-rasanya anak nggak kuat ikhwan. Bagaimana mungkin ikhwan kita mau mengisahkan kisah durhakanya orang kepada ibu dan bapaknya, sementara kita sendiri belum tentu belum durhaka kepada ibu dan bapak kita. Boleh jadi ikhwan, anak antum tidak pernah menampar wajah ibu dan bapak kita. Betul, saya sama antum tidak pernah mencekek leher ibu dan bapak kita. Tapi kata-kata yang kadang kita sudah terlanjur katakan, berapa banyak sudah yang kita tidak ketahui, ternyata itu menyakiti hati ibu dan bapak kita. Falamma ihtajat indal kibari ilaika qaddamta ahlaka wa auladaka wa malaha siwaka nasir. Ketika dia sudah tua, dia membutuhkan kamu, tapi kamu lebih mendahulukan anak dan istrimu. Antum pulang ikhwan ke rumah dengan semua yang antum bawa, anak-anak antum, istri antum, dengan baju baru yang dia kenakan, emas yang melingkar di jarinya istrinya antum, begitu juga kalung yang melingkar di lehernya, di pergelangan tangannya. Ternyata kita tidak ketahui bahwa ibu kita juga menginginkan yang serupa. Baiklah ikhwan, pada malam yang berbahagia dan berkah ini ikhwan, saya akan membahas suatu pembahasan yang juga tidak kalah penting dengan birrul walidain, yaitu pembahasan tentang momen yang paling berharga yang ternyata kita malam ini berada di dalamnya, yang antum sebut sebagai Lailatul Qadar. Antum sering baca ayatnya ikhwan, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anak aja hafal insyaallah ikhwan. Itu tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir fi Ramadan, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari malam bulan Ramadan, syadda mi'zaruhu, dia kencangkan sarungnya. Maksudnya ya'tazilun nisa, dia menjauh dari istrinya, dia menjauh dari perkara-perkara yang membuat sibuk dia selama ini. Wa ya'takif, dan beliau beriktikaf.
Pembahasan tentang Lailatul Qadar ini sampulnya ikhwan. Isinya kalau kita analogikan iktikaf dengan qiyamul lail. Jadi antara iktikaf dengan qiyamul lail seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan, harus selalu bergandengan. Dan ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama ikhwan tentang Lailatul Qadar, summiya Lailatul Qadar, dia dinamakan dengan Lailatul Qadar. Antum simak dengan seksama ikhwan. Ini baru dari penamaannya saja. Li'annaha yuqaddaru fihal arzaq wa umurul ibad. Karena di malam Lailatul Qadar itu ditentukan rezeki-rezeki seorang hamba dan segala sesuatu yang berkaitan takdir seorang hamba. Aman kamilan, 1 tahun penuh ke depan. Min Lailatul Qadar ila Lailatin Qadri ukhra. Dari malam Lailatul Qadar ini sampai ke malam Lailatul Qadar berikutnya. Masih mau main-main antum ikhwan? Masih mau antum melalaikan Lailatul Qadar? Bahagia sengsaranya antum setahun ke depan tergantung bagaimana antum memanfaatkan Lailatul Qadar ini. Baik buruknya antum setahun ke depan tergantung bagaimana antum menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Dan begitulah Nabi, wan sahabatnya dan para ulama-ulama setelahnya. Tidak ada mereka main-main. Wa khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di akhir bulan Ramadan itulah intinya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutawafisun. Maka disitulah kita harus bersungguh-sungguh. Bukan 10 hari pertama, bukan 10 hari kedua, 10 hari terakhir ikhwan. Bersungguh-sungguh kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul akhir fi Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah istrinya yang tercinta, apabila masuk 10 hari bulan Ramadan, yajtahidu kama la yajtahidu fi ghairihi. Dia enggak pernah bersungguh-sungguh beribadah seperti hari-hari atau malam-malam yang lainnya. Hanya di 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh, bersemangat, giat, tidak seperti dengan malam-malam dan hari yang lainnya. Di malam Lailatul Qadar ikhwan, antum pekerja, antum direktur, antum menteri, antum pemimpin, antum tahu Nabi ikhwan. Sibuk mana antum dengan Nabi? Nabi ikhwan bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, pemimpin umat ikhwan. Pemimpin umat. Orang yang paling sibuk yang pernah ada yang di muka bumi ini. Sesibuk-sibuknya seseorang paling sibuk adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dia sempatkan ikhwan itu 10 hari terakhir. Karena Nabi SAW ya'takifu fi asril awakhir hatta tawaffahu Allah, thumma ya'takifu ba'dahu azwajahu. Nabi di tahun beliau meninggal, ya, beliau i'tikaf berapa lama? 20 malam. 20 malam. Setelah meninggal dilanjutkan oleh istri-istrinya beliau. Jadi ini adalah sunnatun sunnah yang terus menerus.
Mulai dari Nabi, dilanjutkan istrinya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai kita hari ini, ikhwan. Tapi kita, ikhwan, terlalu terpesona kita dengan urusan-urusan kita. Padahal tidak seberapa uang antum dapat. Tidak seberapa promosi jabatan yang akan dijanjikan kepada antum ketika antum tinggalkan ini. Oke, ikhwan, alasan antum, anak nggak bisa, Ustadz. 10 hari penuh, malamnya aja kalau gitu, nggak ada masalah kata ulama. Malamnya aja, antum hidupkan malamnya 10 hari di antara 360, 10 hari aja Allah meminta itu. Betul tidak wajib, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi karena berkaitan dengan maslahat semua dunia dan akhirat kita. Kata ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadhil lailatul mubarakah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullu. Barang siapa yang Allah halangi dari malam Lailatul Qadar, maka akan terhalangi untuknya semua kebaikan. Bayangkan itu, ikhwan. Semua kebaikan, takdir antum ditentukan ini. Malam ini, ikhwan, antum bahagia, sa'idun am syakiyun. Antum bahagia setahun ke depan atau sengsara. Antum dapat rezeki halal atau haram atau apalah dan apalah. Iya, malam ini, ikhwan, antum hidupkan. Apa enggak sedih antum, ikhwan? Malam ini kita tarawih. Begitu selesai tarawih banyak orang pulang. Enggak apa-apa sih kalau pulang jam 2 nanti atau setengah 2 kita bangun datang lagi. Kayaknya enggak, ikhwan. Anak 2 malam tapi cuma satu soft aja di depan. Enggak tahu kemana dia. Allahu alam, apa dia enggak tahu tentang Lailatul Qadar, kemuliaannya, atau apa yang ada di dalamnya? Maslahat dunia dan akhirat kita, ikhwan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Di malam Lailatul Qadar itu yufraku kullu amrin hakim, yuqaddaru. Semua ditetapkan, ditakdirkan. Takdir-takdir kita setahun yang akan datang. Terus alasan kedua, kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Li'anna nas yu'azzamu qadaruhu fiha man ahyaha. Karena di malam Lailatul Qadar, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, orang yang mencari-cari Lailatul Qadar, menanti-nanti Lailatul Qadar dengan penuh semangat, dengan penuh giat, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan dia, akan Allah muliakan dia. Liman ahyaha, dengan catatan, ikhwan, dengan syarat bagi mereka yang menghidupkan. Apa enggak nyesal kita? Antum lihat orang, ikhwan, habis sholat isya pulang. Kalaupun enggak pulang, ya sholat dulu dia, tarawih sama kita 8 rakaat. Habis itu pulang lagi, balik ke sini, nanti azan sholat subuh. Apa antum bilang orang ini menghidupkan malamnya? Karena Nabi SAW idza dakhala asrul awakhir min Ramadan, adalah Nabi SAW apabila masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, Nabi SAW kalau masuk itu, ya, benar-benar dia beriktikaf. Dia menunggu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar.
ahyaha wa aiqadha ahlaha. Dia hidupkan malamnya. Biasanya kita mati di malam, maksudnya tidur. Berbeda, 10 hari aja ikhwan. 10 malam aja. Antum diminta begadang. Iya, memang sih harus begadang kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ahwalus salaf ya fi qiyamil lail sab'u tabaqat. Ulama, tingkatan ulama salaf ya fi qiyamil lail, keadaan mereka dalam qiyamul lail ya, ada 7 tingkatan. At-tabaqatul ula, tingkatan yang paling tinggi yang pertama ya, minhum man ahyaha lailahu kullu. Menghidupkan semua malamnya, hatta kanu minhum, sampai ada di antara mereka yusalli subha fi wudu'il isya. Dia salat subuh, wudunya wudu salat isya. Enggak tidur dia semalam suntuk. Ini tingkatan paling tinggi. Cuma karena dia bukan malaikat ikhwan, tidur juga dia, tidurnya di siang hari atau di pagi hari, di waktu-waktu yang tidak dilarang atau dimakruhkan untuk tidur. Kapan itu ikhwan? Dimakruhkan tidur ba'da al-asar, bainal maghrib wal isya, wa ba'dal fajri, setelah salat subuh, qabla ayatlu asy-syams. Enggak boleh kita tidur di situ, makruh kata ulama. Sampai terbit matahari baru bisa tidur. Ya. Kemudian setelah asar enggak boleh lagi tidur ikhwan. Makruh. Kata Imam Malik bisa buat gila seseorang. Kemudian antara maghrib dan isya enggak boleh tidur. Di lain itu ikhwan silakan antum. Tapi terlalu sibuk saya Ustadz. Ya antum carilah kawan-kawan antum, misalkan, wah anak lembur Ustadz, anak ini, anak piket, anak apa, minta ganti. Upayakan semaksimal mungkin. Lah takdir antum enggak peduli. Takdir antum semuanya, kebaikan antum semuanya. Malam Lailatul Qadar ikhwan, bukan cuma rezeki antum, bukan cuma jodoh antum, bukan cuma ajal antum, semuanya yang berkaitan dengan takdir antum. Malam Lailatul Qadar masih mau tidak peduli kita. Makanya kita capek-capek begadang semalam suntuk, karena itu fadilahnya ikhwan. Baiklah ikhwan, sedikit pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau luruskan ya sedikit permasalahan tentang qiyamul lail. Ya, tentang qiyamul lail. Saya minta waktu sedikit ya. Tentang qiyamul lail, ya bagaimanapun ikhwan memang terdapat perselisihan di antara ulama ya tentang qiyamul lail seperti apa. Ada sebagian ikhwan kebingungan ya atau merasa kurang jelas atau apalah dan apalah. Kok bisa 2 kali kita sholat tarawih? Tarawih setelah isya, bangun lagi kita jam 2 tarawih lagi. Ya. Masalah ini ikhwan insya Allah kita kaji dengan ilmiah. Ya, kita kaji dengan ilmiah malam ini ikhwan. Saya ambil dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah, ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, tentang jumlah rakaat sholat lail. Ya, hadhihi mas'alah, saya bacakan lengkapnya ikhwan ya, biar antum, karena ini bukan ceramah, ini kajian ilmiah. Ya, kalau ceramah yang ngomong lepas aja kita tanpa teks, tanpa kitab, tanpa apa. Hadil mas'alah tuthiru jadalan baina nasyiatu tullabil ilm. Banyak perselisihan dalam masalah ini. Ma'a ikhwaninal harisina ala sunnah.
Begitu dengan orang-orang yang memang berpegang teguh dengan sunnah. Faqalu la yajuzu az-ziyadatu ala 11 rakaat. Yang namanya qiyamul lail tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ya. Taqlidan minhum li ahadil a'immatil fudala'il mu'asirin. Karena mereka taklid dengan salah seorang ulama pembesar sekarang ini. Kalau anak nggak salah ini Syekh Albani. Ya, ini pendapat Syekh Albani. Wala'allahu fi hadza asaba ajran wahidan. Mudah-mudahan beliau tetap mendapat satu pahala dengan ijtihadnya. Ya. Artinya ya penulis menyalahkan ini berarti. Toh? Fa innal jamahir minas salafi wal khalaf ala jawazi ziyadatu ala hadzal adad. Adapun para jumhur ulama baik yang lalu maupun yang sekarang tidak mengapa, tidak ada apa-apa kalau lebih dari 11 rakaat sama witir. Ma'a qaulihim bi annahul mustahab, karena itu adalah perkara yang mustahab. Walidha qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam al-Qadhi Iyad, wala khilafa annahu laysa fi dzalika haddun la yuzadu alaihi wala yanqusu minhu. Tidak ada perselisihan di antara ulama apakah boleh ditambah atau dikurangi dari jumlah 11 itu. Ya. Wa anna salatul lail minat ta'ati allati kullama zada fiha zadal ajru. Karena qiyamul lail merupakan salah satu bentuk dari bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ya. Semakin bertambah jumlah rakaatnya berarti bertambah juga jumlah ketaatannya. Wa innamal khilafu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsihi wallahu a'lam. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama yang menjadi pilihannya Nabi. Ya. Nabi banyak memilih memang 11 rakaat. Seperti itu, ikhwan. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, fala khilafu bainal muslimin anna salatul lail laisa fiha haddun mahdud. Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa namanya qiyamul lail, salatul lail, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Wa annaha nafilatun wa fa'ala khairun wa amila birrun wa amalun birrun wa fi'lun khairun wa amalun birrun. Ini merupakan amal kebaikan. Faman syaa istaqalla wa man syaa istakthar. Terserah. Antum mau 11 rakaat, antum mau lebih dari itu, terserah antum. Berkata penulis, qultu wa mimma yadullu ala sihhati hadzal madhhab ma yati. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul lail masna masna. Salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyita subha fa utira biwahidah. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau antum mau tidur, salat lagi, tidur, salat lagi, sampai antum khawatir masuk salat subuh, ya, maka tutuplah salatmu dengan salat witir 1 rakaat saja. Kalau begitu berapa banyak ini orang salat lail? Lebih dari 18, ikhwan. Kemudian yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya. Banyaklah minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Bi kathratis sujud. Dengan banyak sujud. Karena dengan banyak sujud ya berarti tidak terbatas jumlahnya, ikhwan. Kemudian yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka khati'ah. Tidaklah kamu melakukan sujud kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi antum ikhwan, ana mohon maaf ini ya. Antum kalau sholat malam ini
tadi tarwi sama imam Ustadz Agus, ya, kemudian antum itikaf, bukan orang yang pulang. Atau kalaupun antum datang lagi sholat subuh di sini, ikut nanti sama Ustadz Kamal. Jangan cuma duduk baca Quran. Enggak, Iwan, ikut ahya lail. Karena Nabi melakukan sholat ketika menghidupkan malamnya. Tapi kan Ustadz 8 rakaat saja, 11 saja. Ini jawaban sudah ini. Dan itu yang berlaku di masjid ini, ikhwan. Enggak boleh antum mau datang dengan sesuatu yang lain. Ana ingatkan antum, ikhwan, ya. Antum kalau sudah menjadi kebiasaan di satu tempat, antum datang dengan sesuatu yang lain. Ya. Antum datang dengan sesuatu yang lain. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, kalau haji, ya, kalau sholat di Mina, beliau qasar. Karena pendapat beliau dia seorang musafir dari Mekah. Dia musafir. Ya, dia musafir. Tapi ketika di masanya Utsman bin Affan, dia sholat di belakang Utsman bin Affan. Wa atammas sholat, dia sempurnakan sholatnya. Akhirnya ditanya, loh bagaimana sebenarnya antum ini Abdullah bin Mas'ud? Yang mana sebenarnya pendapatmu? Dikosor atau disempurnakan, dijama atau disempurnakan? Dengarkan apa jawabannya, ikhwan. Al khilafu syarr, berselisih itu buruk. Dia nggak mau selisihi Utsman bin Affan. Sebenarnya pendapat saya tetap saya jama, tapi karena Utsman berpendapat begitu, iya saya ikuti. Nggak boleh, ikhwan. Ini yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan antum ingat terus ini, ikhwan, ini kaidah dalam berbuat dan beramal dan bermuamalah. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idza ra'aitumuhu arada an yufarriqa ummata Muhammadin ba'da jam'ihi." Siapa saja yang antum lihat yang ingin membuat bercerai-berai umatnya Muhammad ini setelah disatukan oleh Rasulullah SAW, apa akibatnya? Apa ganjarannya kata Nabi? Faktuluhu kainam mangkan. Perangi dia siapapun orangnya, apalagi kalau cuma ustadz biasa, ikhwan. Siapa dia? Coba antum bayangkan itu, ikhwan. Karena itu tadi al-khilafu syarr. Dan ternyata dengan adanya perselisihan, karena antum kita sholat tengah malam, antum duduk, itu berdampak buruk sekali di luar. Iya, antum nggak rasakan, antum tidak mengajak. Iya betul. Kata ulama, baik antum mengajak atau tidak, antum sengaja atau tidak, tapi berdampak. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah nanti. Makanya, Iwan, kita nggak sembarang-sembarang mau berbuat. Tanya dulu orangnya bagaimana di sini, di masjid ini seperti apa. Tapi setelah anak tanya, Iwan, di sini nggak ada beda sama di tempat-tempat lain. 88 juga toh? Iya, kok antum datang dengan sesuatu yang baru? Sementara ulama dalam masalah ini biasa-biasa aja, membolehkan, tidak ada apa-apa. Terus yang hal kedua, ikhwan, tadi antum ikut Ustadz Agus tarwih, beliau witir, antum ikut witir, meskipun antum nanti bangun sholat tarwih juga jam 1:30 nanti. Berarti pada saat yang kali kedua antum tidak ikut witir. Tapi alasannya antum, Ustadz, ana ya kan witirnya nanti yang 1:30 itu.
Masalahnya ikhwan, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Antum jadi makmum, berimam ke Ustadz Agus, beliau witir, antum harus witir. Jadi kalau belakangan nanti yang jam 1:30 antum tidak witir, dalilnya antum la witrani fil lail. Tidak ada witir dalam satu malam. Itu baru. Tapi kan sama Ustadz, saya juga tetap nggak witir, tapi antum nggak ikuti Ustadz Agus, antum sudah dari pertama ikut. Itu bedanya itu ikhwan. Itu bedanya. Memang sama, antum tetap satu kali. Tapi ketika Ustadz Agus tadi yang pertama antum tidak keluar, antum keluar tidak ikut witir, salah antum itu. Karena beliau dijadi imam harus diikuti sampai selesai. Tapi kalau nanti Ustadz Kamal ana nggak ikut, iya dalilnya antum itu la witrana fil lail. Dalil itu antum, nggak mungkin saya ada 2 kali witir. Itu dia ikhwan. Jam berapa? Panjang ini pembahasan ikhwannya. Insya Allah kita lanjut besok subuh, insya Allah. Anak besok subuh. Terkaitan juga dengan masalah ihtikaf. Kita tutup dulu, nanti antum bertanya. Ya, anak cukupkan sampai di sini ikhwan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum, anak mohon maaf ikhwan ya. Ya, sampai sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.